Pasca kecelakaan bus study tour yang menewaskan 11 orang di Kabupaten Subang, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan study tour. Surat edaran tersebut menyebutkan 3 poin, yaitu satuan pendidikan diimbau agar melaksanakan kegiatan karya wisata dalam kota, memperhatikan asas kemanfaatan dan keamanan para peserta didik, dan harus berkoordinasi dengan Disdik. Selain itu, surat edaran tersebut juga akan diedarkan pada hari ini ke semua dinas pendidikan, tingkat kota kabupaten, dan semua SMA SMK se-Jawa Barat. Meski demikian, Permendikbud nomor 16 tahun 2022 menyebutkan tidak ada sanksi tentang pelanggaran karya wisata satuan pendidikan jika terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan akan mengatur secara ketat pengawasan satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan kegiatan karya wisata agar kejadian serupa tidak terulang. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur kan sejalan sebetulnya gitu ya, untuk mengantisipasi jangan sampai ini terjadi lagi. Nah, selanjutnya kami juga dari Dinas Pendidikan akan mengeluarkan surat edaran yang langsung ke cabang dinas dan ke satuan pendidikan supaya mengikuti, mempedomani apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Nah, kemudian pada prinsipnya bukan tentang melarang, tetapi bagaimana kita lebih bisa menjaga keamanan siswa, keamanan para guru. Nah, keamanan ini ditandai dengan apa? Salah satunya misalnya kendaraan yang digunakan harus berizin. Kecelakaan maut yang menewaskan 9 orang siswa, seorang guru, dan seorang pengendara di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu lalu menorehkan duka dalam dunia pendidikan di Indonesia. Betapa tidak, 3 rombongan yang kembali dari study tour yang seharusnya menjadi kenangan indah, malah menjadi peristiwa yang menguras air mata. Lantas siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa tragis ini? Dari Bandung dan Subang, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Orang tua mana yang tidak teriris hatinya ketika mengetahui putra-putri yang dicintainya pamit berangkat untuk pergi menjalankan studi tour ataupun juga karya wisata untuk perpisahan dengan rekan-rekannya. Tapi ternyata ini malah menjadi momen perpisahan dengan keluarga untuk selamanya. Teriris hati mereka, air duka atau air mata duka juga belum mengering, tapi berbagai pihak, berbagai stakeholder sudah saatnya untuk mengambil pelajaran, mengambil hikmah dan membenahi semuanya agar tidak terulang kembali. Nah, sebelum nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan narasumber termasuk juga menyikapi mengenai surat edaran yang dikeluarkan oleh penjabat Gubernur Jawa Barat mengenai pembatasan rencana study tour yang dikeluarkan oleh sekolah-sekolah. Kita akan lihat terlebih dahulu data fakta mengenai kecelakaan maut yang terjadi di Subang, Jawa Barat pada hari Sabtu malam lalu. Kita akan lihat bersama.
Pengemudi dan kernet sempat memperbaiki rem bus 30 km sebelum lokasi kejadian. Dari beberapa kejadian ini kita bisa pahami bahwa masalah rem blong dalam bus ini menjadi masalah utama yang memang banyak sekali menjadi penyebab ataupun juga faktor kecelakaan. 2003 ini kecelakaannya kami sajikan terakhir. Tragedi bus pariwisata. Lokasinya di tanjakan depan pembangkit listrik tenaga uap Python. Korbannya 51 orang siswa SMK. Anda bisa lihat sendiri bagaimana kronologinya. Rombongan ini hendak pulang ke Jogja dari Bali dan saat melewati tanjakan di tikungan Banyuglugur, Situbondo, tiba-tiba sebuah kontainer menyalip laju bus dan menabrak bagian depan bus. Truk tronton dari arah belakang juga menabrak bus naas ini. Alhasil bus AO Transport pun terjepit dari dua sisi dan kemudian terbakar akibat tangki bocor dari truk. Malam hari ini kita berbicara dengan para narasumber, mendudukkan berbagai pihak untuk sama-sama memetik hikmah dari kecelakaan ini. Nah, kita akan bisa melihat siapa seharusnya yang bisa bertanggung jawab. Dan kemudian juga supaya tidak hanya memadamkan api, tapi ada upaya preventif. Seperti yang sudah sempat saya sampaikan, tadi sudah keluar surat edaran dari Gubernur Jawa Barat yang kemudian mengatakan harus ada lebih pengetatan lagi untuk masalah izin dari adanya study tour ini dilakukan oleh sekolah-sekolah. Nah, kita nanti akan bergabung juga dengan keluarga korban, tapi saya juga akan perkenalkan narasumber yang bersama saya di studio, Mbak Retno Listiarti yang juga merupakan pengamat pendidikan, yang juga tenaga pengajar, ibu juga, sehingga mengerti betul apa yang dirasakan oleh para orang tua korban ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Retno. Baik, Mbak Retno, kita akan langsung ngobrol dengan orang tua dari almarhum, dari korban, salah seorang korban. Kita akan berbagi cerita juga dengan beliau. Kita sudah terhubung dengan Ibu Marsani yang merupakan ibunda dari almarhum Dimas Aditya, putranya menjadi salah satu korban dari kecelakaan yang terjadi di Subang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Marsani. Waalaikumsalam, selamat malam Bu. Baik, Ibu, sebelumnya kami ingin menyampaikan turut berduka cita, bela sungkawa terdalam kami Ibu atas meninggalnya almarhum putra Ibu, yaitu saudara ataupun juga Ananda Dimas Aditya. Pada kecelakaan kemarin, semoga Ibu dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan lahir batin dan juga kesabaran Ibu. Amin. Baik, Ibu, mungkin sebelum kita cerita lebih lanjut, saya boleh tahu Ibu saat ini sedang berlangsung acara apa di rumah? Apakah juga masih tahlilan Ibu? Masih selama 7 hari tahlilannya. Baik, Ibu, hari ini bagaimana kegiatan dengan sekolah? Apakah tadi juga sempat ke sekolah menerima santunan atau mungkin ada dari pihak sekolah berbicara dengan Ibu? Tadi ya menerima santunan dari sekolah, tapi saya belum ketemu sama pihak sekolah. Karena saya juga lagi masih keadaan berduka ya, saya belum bisa ngomong apa-apa. Baik, Ibu, apakah kemudian kemarin-kemarin ada pihak perwakilan dari sekolah yang sempat menghubungi Ibu? Memang tidak sempat bertemu dengan Ibu, tapi mungkin telepon atau WhatsApp atau seperti apa Ibu? Belum ada. Belum ada ucapan duka, ucapan bela sungkawa dari pihak sekolah atau pihak yayasan Ibu? Oh, pihak sekolah ada sih, tadi ibu gurunya Dimas Aditya, mohon maaf dia nggak bisa bantu Dimas. Pihak yayasan juga tadi datang ke rumah, dia bela sungkawa. Baik, Ibu mohon maaf bukannya kami ingin membangkitkan kenangan buruk Ibu, tapi setidaknya kami harapkan Ibu rela berkenan untuk bisa berbagi cerita dengan kami dan ini juga untuk bisa jadi pelajaran untuk bersama. Ibu, awalnya mengenai rencana kepergian ini berangkat ke Bandung ini, apakah Ibu memang mengetahui informasi ini dari sekolah atau dari putra Ibu? Saya mengetahui dari sekolah, dari putra saya juga. Seperti apa waktu itu Ibu? Apakah memang
diberikan pilihan orang tua ini akan melaksanakan perpisahan atau wisuda di mana, atau memang sudah direncanakan oleh pihak sekolah acara akan diadakan di Bandung? Ya emang udah ada pihak dari sekolah acara katanya di Bandung. Anak saya, Mi, aku boleh ikut nggak acara perpisahan di Bandung? Kata saya, terserah adek, kalau mau ikut nggak apa-apa. Seperti itu. Iya Mi, cuma sekali ini aja kan perpisahan gitu. Ya terserah. Saya juga kalau saya nggak kasih, saya kasihan anak-anak yang lain pada ikut. Nanti bercerita-cerita apa dia kan nggak ikut, saya kasihan juga. Baik, Ibu, dari pihak sekolah ini memang mewajibkan para siswa ikut atau diberi pilihan atau seperti apa, Bu? Ini sih tidak diwajibkan ya. Cuma emang karena anak-anak pengen ikut acara begini kan, nama anak muda ya seumur segitu pengen jalan-jalan, hura-hura, dia suka kapan lagi mungkin begitu. Baik, Bu Marsani, apa yang disampaikan oleh pihak sekolah pada saat itu? Apakah informasi yang disampaikan cukup detail? Seperti Bu, tujuannya kemana? Kemudian tempat apa saja yang didatangi? Menginapnya di mana? Kesananya naik apa? Apakah hal-hal detail seperti itu disampaikan kepada Ibu oleh pihak sekolah? Ya disampaikan, kata berangkat naik bis, acaranya di Bandung, di gedung, perpisahannya di gedung gitu. Baru sampai habis malam Sabtu, habis perpisahan, jalan ke Tangkuban Perahu, bilangnya gitu. Baik, Ibu. Dan ketika kemudian pada hari pelaksanaan berlangsung, menurut Ibu, apakah kemudian memang acaranya sesuai dengan yang disampaikan rencana dari sekolah, dengan yang dijalankan oleh almarhum putra Ibu, memang sudah sesuai, Bu? Iya, karena saya disetel di YouTube, pada lihat di YouTube acaranya, pelaksanaannya sih bagus. Baik, mengenai kendaraan, bis pariwisatanya atau apanya begitu, Bu, Ibu tidak mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, Bu. Pada awal, pada saat keberangkatan, apakah kondisi bisnya seperti apa? Ibu tidak dapat informasi mengenai hal itu? Enggak, saya enggak dapat informasi apa-apa masalah bisnya. Baik, Ibu, apakah ada yang ingin Ibu sampaikan kepada pihak sekolah, kepada pihak pemerintah, dinas pendidikan mungkin atas peristiwa ini, Ibu? Silakan, monggo Bu, kalau ada yang mau disampaikan. Iya, saya mau bilang aja, mau sampaikan, mungkin sekali ini aja udah selesai acara itu. Masih trauma, intinya ada korban, namanya musibah kan nggak di mana aja, tapi saya mohon udah acara ini jangan dilanjutkan lagi tahun ke depannya. Baik, Ibu Marsani, kami mengucapkan terima kasih sekali. Ibu di tengah-tengah masa dukanya, di tengah juga ada agenda tahlilan, masih menyempatkan waktu untuk bisa berbagi cerita dengan kami. Dan semoga Ibu, keinginan yang Ibu sampaikan tadi di akhir, ini bisa mendapatkan jawaban dan respon dari pihak pemerintah. Terima kasih sekali Ibu, kembali kami ucapkan turut bela sungkawa Ibu, dan semoga penanganan ini akan terus berlanjut. Selamat malam Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya hanya bisa menahan nafas, Mbak Retno. Kalau mendengarkan cerita ingin membahagiakan anak, memberikan izin kepada anaknya untuk pergi momen terakhir mereka di SMK. Tapi ternyata tidak akan bertemu dengan putranya lagi, Ibu Marsinah, dan juga para orang tua dari korban lainnya, atau para orang tua lainnya tentunya. Mbak Retno, ini di mananya, apanya sebenarnya yang menjadi miss? Memang kontrol pertama sebenarnya harus dilaksanakan di level sekolah terlebih dahulu. Perlu nggak sih mengadakan study tour seperti ini? Banyak kemudian orang tua yang mengatakan hal seperti itu, Mbak Retno. Iya, pertama kan sebenarnya itu biasanya ditawarkan ya. Artinya ditawarkan tuh apakah mau perpisahan sederhana di aulanya sekolah, atau pelepasan biasa gitu, atau pergi tadi dianggap sebagai perpisahan dengan istilah study tour.
Nah, bagi anak-anak itu menyenangkan banget karena biasanya mereka punya semangat. Betul. Karena itu kan hari terakhir gitu ya. Apa ya istilahnya, terakhir kumpul bersama teman-teman, mengenang, apalagi nih SMA ya, pasti masa SMK SMA tuh pasti masa yang paling indah. Lalu mereka ini sangat berharap bahwa itu menjadi momentum atau momen yang akan dikenang selama-lamanya. Jadi kalau menurut saya, kita nggak sama sekali bisa menyalahkan semangat si anak maupun orang tua yang ngelihat semangat itu. Sehingga orang tua rela gitu, bahkan minjem uang pun mau biasanya demi itu gitu. Karena biasanya nggak murah ya untuk pergi itu gitu. Nah jadi kalau secara psikologi tentu hal ini tidak bisa tidak perlu disesali. Karena memang itu artinya sesuatu yang tadi ya, semangatnya si anak, kemudian kerelaannya orang tua itu. Tapi yang perlu kita sesali saat ini adalah tadi ya, bagaimana panitia misalnya di sekolah mencari bis itu yang memastikan harusnya kirnya hidup, izinnya jelas. Lebih baik dia lebih mahal, bukan cari yang paling murah. Kalau cari yang paling murah, tapi keselamatan anak-anak kita dipertaruhkan, kan itu terlalu mahal. Justru seharusnya memastikan bahwa kalau darat itu kan kendaraan yang penting. Apalagi perjalanan di Jawa Barat nih yang dilalui oleh anak-anak ini tuh bukan perjalanan panjang yang juga berliku-liku kan gitu ya. Betul. Jadi medannya ya, tracknya begitu ya Mbak Retno. Dan itu membutuhkan mobil yang sehat. Jadi sebenarnya sebagai panitia ini memastikan bahwa mobil itu betul-betul mobil yang sehat. Dan untuk tahu sehat, saya rasa bisa dilihat dari track recordnya si PO tadi atau perusahaan itu. Nah itu mungkin yang perlu saat ini kita sesali ya, ini jadi pembelajaran setiap sekolah. Harus masih, karena tadi yang dipaparkan ini bukan yang pertama, berulang-ulang, bahkan kan Januari kemarin habis terjadi kan, yang di Sidoarjo kan, SMA Negeri 1 itu. Nah itu berulang lagi dan selalu penyakitnya adalah remblong, selalu penyakitnya adalah bis-bis yang sebenarnya tuh kadang izinnya sudah dicabut, kadang nggak layak jalan gitu. Nah ini juga menurut saya dalam hal ini ya bidang perhubungan gitu ya, kementerian maupun dinas, saya rasa juga mesti bertanggung jawab dalam arti kata menjadikan ini pembelajaran dan berikutnya mereka harus benar-benar pengawasan yang ketat ya. Baik Mbak Retno, nanti kita bicara lebih lanjut, termasuk juga kita soroti Mbak Retno, selain siapa yang bertanggung jawab pada mengenai hal ini, kita soroti juga pembatasan mengenai study tour, seperti juga dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh penjabat Gubernur Jawa Barat. Nanti kita dengarkan pendapat Mbak Retno. Kita sudah terhubung juga dengan narasumber berikutnya, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, yaitu Bapak Wahyu Mijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik. Mbak Ya, Pak Wahyu, hingga saat ini seperti apa langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat setelah kecelakaan ini terjadi, Pak Wahyu? Ya, baik, yang pertama untuk yang di lapangan pada saat terjadi kita lakukan koordinasi untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi kita yang ada di lapangan di Subang maupun yang di Depok. Artinya kita fokus dulu terhadap penanganan pada saat itu. Nah, jadi kita lakukan itu. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah bagaimana kita ke depan supaya kita tidak lagi ada hal-hal yang terjadi seperti ini. Nah, surat edaran yang dikeluarkan oleh Pak PJ Gubernur Jawa Barat ini salah satu antisipasi ke depan. Jangan sampai hal-hal ini terjadi kembali. Keamanan menjadi sangat penting, keamanan menjadi hal yang utama untuk menjadi prioritas bagi putra-putri kita, bagi guru-guru kita. Nah, oleh karena itu, betul saya sependapat dengan yang tadi disampaikan oleh Mbak Retno bahwa kendaraan yang memang akan digunakan itu memang harus betul-betul layak jalan, harus ada izin, sehingga meminimalisir atau bahkan jangan sampai terjadi kejadian-kejadian seperti yang terjadi di Subang kemarin itu. Mungkin demikian. Baik, Pak Wahyu, nanti kita akan perdalam lagi mengenai surat edaran yang dikeluarkan oleh penjabat gubernur ini. Kemudian juga nanti kita akan lihat sebenarnya pengawasannya seperti apa, bagaimana juga menanamkan kesadaran ini ke pihak sekolah. Jadi bukan hanya melempar kepada pihak TUR, pada pihak IO-nya, tapi juga ditangani sendiri untuk bisa melihat lebih detail, termasuk juga Pak Wahyu mengenai sanksi. Nanti Pak Wahyu kita lanjutkan, Mbak Retno juga bisa berikan pandangan sesaat lagi.